Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, para peneliti muda, dan rekan-rekan akademisi. Hari ini kita akan membahas bagaimana menyusun artikel ilmiah hingga menembus jurnal bereputasi internasional. Topik ini bukan sekedar soal publikasi, ya, tetapi tentang bagaimana ide riset kita bisa diakui dan berdialog di tingkat global. Publikasi di jurnal bereputasi seperti Sustainability atau Journal of Cleaner Production bukan suatu keberuntungan, melainkan hasil dari proses terencana, sistematis, dan terukur. Dari ide riset hingga publikasi global dengan langkah yang terarah dan terukur, menggambarkan bahwa publikasi bukan tujuan akhir, tapi perjalanan ilmiah dari menemukan ide, membangun teori, melakukan analisis, hingga menulis dengan gaya akademik yang tepat. Materi ini saya susun ya sebagai panduan praktis bagi dosen, mahasiswa, dan peneliti yang ingin menulis artikel berkualitas tinggi dan layak terbit di jurnal bereputasi. Karena menulis artikel ilmiah ini adalah cara seorang peneliti berbicara kepada dunia. Jadi kita mulai perjalanan pembahasan pada hari ini bagaimana menembus jurnal bereputasi. Bukan maksud hanya agar artikel kita diterima, tapi hakikatnya agar pemikiran kita punya dampak dan nilai bagi ilmu pengetahuan global. Rekan-rekan mahasiswa dan peneliti, salah satu fondasi terpenting dalam karir akademik dan penelitian kita yaitu penulisan ilmiah. Menulis ilmiah bukan sekedar menuangkan data ke dalam format jurnal, tetapi merupakan proses berpikir ilmiah yang sistematis. Bagaimana kita menyusun narasi ilmiah yang orisinal, metodologis, dan relevan secara global. Kita mulai dengan pemahaman tentang standar internasional, ya, jurnal bereputasi, seperti MDPI atau Elsevier. Menuntut 3 hal utama yang harus ada, yaitu satu, orisinalitas. Karya artikel ilmiah harus menunjukkan gagasan yang baru yang belum pernah dibahas sebelumnya. Kemudian yang kedua, ketetapan metodologis. Nah, pendekatan riset harus kuat, terukur, dan dapat diprediksi. Yang ketiga, relevansi global. Riset tidak hanya penting bagi konteks lokal saja, tetapi juga memberikan nilai bagi komunitas ilmiah internasional. Jadi kelasnya apabila kita ingin menuju ke jurnal bereputasi internasional, maka artikel kita ini hendaknya bisa memberikan nilai bagi komunitas ilmiah internasional. Dengan memahami ketiga standar ini, kita tidak hanya menulis untuk memenuhi kewajiban publikasi saja, tetapi benar-benar ya artikel ilmiah kita bisa berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan global. Selanjutnya kita bahas ya 2 kata kunci pada artikel ilmiah ya, yaitu novelty dan kontribusi. Sebuah artikel ilmiah yang baik harus mampu menjawab 2 pertanyaan besar. 1, apa kebaruan dari riset yang Anda lakukan? 2, mengapa riset ini penting untuk perkembangan ilmu? Novelty pada karya ilmiah dapat muncul dari teori baru, metode baru bisa, atau konteks penerapan baru. Namun kebaruan ini pun tidak cukup. Harus ada kontribusi yang bermakna, baik secara teoritis ya maupun praktis. Inilah yang membedakan riset akademik biasa dengan riset yang berdampak. Dan yang tak kalah penting, tulisan ilmiah harus jelas, ringkas, dan meyakinkan. Banyak artikel ditolak bukan karena datanya lemah, tapi karena tulisannya kurang komunikatif. Tulisan ilmiah harus jelas dan bisa menjelaskan ide. Ringkas dalam penyampaian argumen, kemudian meyakinkan dalam menunjukkan bukti serta logika berpikir. Ingat,
Banyak artikel yang ditolak bukan karena datanya lemah, tetapi karena tulisannya yang tidak komunikatif. Menulis ilmiah berarti mampu menuntun pembaca melalui alur berpikir yang runtuh dan persuasif. Maka secara umum ya, proses penulisan ilmiah ini bisa dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah ide. Pada tahap ini, eksplorasi masalah dan identifikasi celah penelitian atau disebut juga dengan riset gap. Kemudian yang kedua, data. Data ini pada tahap pengumpulan, analisis, dan interpretasi temuan yang kredibel. Kemudian yang ketiga adalah publikasi, di mana publikasi adalah tahap artikulasi hasil penelitian dalam bentuk tulisan yang sesuai dengan standar jurnal bereputasi. Nah, ketika tahap ini akan membentuk satu kesatuan siklus riset, gagasan yang kuat, akan menghasilkan data yang bermakna, dan penulisan yang baik. Dan penulisan yang baik akan memastikan gagasan tersebut diterima oleh komunitas ilmiah. Rekan-rekan mahasiswa dan peneliti, setelah kita memahami esensi dari penulisan ilmiah, kita akan membahas struktur universal dari sebuah artikel ilmiah. Struktur ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi merefleksikan alur berpikir peneliti. Bagaimana kita membawa pembaca dari teori hingga kontribusi penelitian baru. Setiap bagian memiliki peran strategis. Dan ketika disusun dengan tepat, maka struktur ini akan membentuk sebuah narasi ilmiah yang utuh dan meyakinkan. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah judul. Judul adalah wajah pertama dari artikel ilmiah. Judul mencerminkan inti penelitian, yaitu menggambarkan variabel utama, konteks penelitian, dan arah kontribusi. Sehingga dengan judul pembaca langsung memahami fokus riset sejak awal mau kemana. Kemudian yang kedua, abstrak. Abstrak berfungsi sebagai rincian mini dari keseluruhan artikel. Abstrak yang efektif mampu membuat pembaca tertarik untuk melanjutkan membaca keseluruhan artikel. Yang ketiga, kata kunci. Kata kunci membantu indeksasi dan pencarian artikel dalam basis data ilmiah. Penggunaan kata kunci yang tepat, yang strategis, maka dapat meningkatkan visibilitas artikel dalam ekosistem publikasi global. Yang keempat, pendahuluan. Bagian ini menjawab pertanyaan, mengapa penelitian ini penting? Pendahuluan yang baik harus bisa memotivasi pembaca agar pembaca ya memahami betul bahwa penelitian ini memang layak dan harus dilakukan. Kemudian yang kelima, literatur review. Nah, literatur review menunjukkan posisi riset kita di antara penelitian sebelumnya. Di sini penulis mengulas teori hasil riset terdahulu, ya, membandingkan gap riset pada peneliti-peneliti terdahulu. Yang keenam, metode. Pada metode artikel ilmiah ini menjelaskan bagaimana cara penelitian dilakukan, ya. Yang ketujuh, hasil. Nah, bagian hasil dari artikel ilmiah ini menyajikan temuan penelitian secara objektif dan terukur. Yang kedelapan, pembahasan. Pembahasan menafsirkan hasil, menghubungkannya dengan teori dan menjelaskan implikasinya. Yang kesembilan, kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah jawaban singkat atas pertanyaan dan tujuan penelitian. Dan yang terakhir, referensi. Referensi menunjukkan akar pengetahuan dari penelitian kita, di mana didasarkan atas sumber informasi yang diperoleh. Nah, setiap bagian ini dari ke-10 struktur utama artikel ilmiah ini sebagaimana puzzle ya, yang saling melengkapi untuk membentuk sebuah narasi ilmiah yang utuh dan meyakinkan. Rekan-rekan peneliti dan mahasiswa, pada bagian ini kita bahas struktur dari artikel ilmiah, yaitu bagaimana kita membangun narasi ilmiah yang kuat mulai dari judul, abstrak, hingga kata kunci.
Beberapa elemen penelitian yang menjadi gerbang utama visibilitas dan daya saing dari publikasi yaitu satu judul ya atau title. Judul ini adalah wajah pertama dari artikel Anda. Judul adalah elemen pertama yang dibaca oleh editor, reviewer, dan mesin pencari ilmiah. Karena itu, judul harus berfungsi sebagai cermin kebaruan atau novelty dan pintu masuk pembaca ke inti riset kita. Ada beberapa prinsip utama ya dalam merumuskan judul yang efektif. Dalam membuat judul, gunakan kalimat yang singkat, spesifik, dan mencerminkan kebaruan. Sebaiknya hindari frasa yang sifatnya umum, ya, seperti analisis pengaruh bla 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 bla, yang sekiranya terlalu generik dan tidak memberikan nilai strategis dan daya tarik. Kemudian judul, ya, yang baik ini biasanya tidak lebih dari 15 kata. Bahkan ada yang menentukan atau menetapkan tidak lebih dari 13 kata. Dan judul ini pastikan mencakup variabel utama serta mencakup dari konteks penelitian yang dilakukan. Pilihlah judul yang baik. Judul yang baik di mana tidak hanya sifatnya informatif saja, ya, tetapi juga strategis. Menunjukkan adanya relevansi penelitian yang kuat dalam konteks akademik maupun praktis. Ini menjadi salah satu daya tarik. Kemudian abstrak, ya. Abstrak ini juga penting untuk memberikan daya tarik, ya, atau meningkatkan visibilitas. Abstrak merupakan miniatur artikel ilmiah. Ringkasannya harus padat, jelas, dan informatif dari keseluruhan riset. Pada abstrak ini kemampuan penulis diuji, ya, untuk merangkum seluruh gagasan dalam satu paragraf padat sekitar 150 sampai 250 kata. Biasanya ya kurang lebih 8 sampai 10 kalimat efektif pada abstrak. Abstrak yang baik ya ini bisa atau mampu menjawab 5 pertanyaan mendasar. Ini dijawab di abstrak. 1, apa masalah yang diteliti? Jawabannya harusnya ada di abstrak. Mengapa penting untuk diteliti atau dikaji? Jawabannya seharusnya ada di abstrak. Bagaimana metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian? Harusnya bisa dijawab di abstrak. Kemudian, apa hasil utama yang ditemukan? Bisa dijawab di abstrak. Apa implikasi atau kontribusi penelitian? Ini juga bisa dijawab di abstrak. Jadi 5 ini seharusnya ya abstrak menaungi atau bisa dijawab di abstrak. Nah, pada abstrak silakan gunakan bahasa yang objektif, sifatnya informatif, dan padat, tanpa sitasi atau tanpa adanya kutipan pustaka. Tulis dengan gaya naratif ilmiah ya yang runtut. Menggunakan past tense untuk menggambarkan hasil yang sudah diperoleh. Karena memang penelitian tersebut sudah diperoleh, sudah dilakukan. Ingat ya, bagi sebagian pembaca, abstraklah yang menentukan apakah artikel Anda ini layak dibaca, menarik ya, untuk dibaca secara keseluruhan. Kemudian yang mempengaruhi visibilitas adalah kata kunci ya, atau keywords. Nah, kata kunci bukan sekedar pelengkap teknis, melainkan strategi indeksasi ilmiah yang sangat menentukan visibilitas riset Anda di basis data global, ya, seperti indeks Scopus, kemudian yang terindeks Google Scholar dan sebagainya. Ini perlu ini. Jadi beberapa prinsip penting ya ketika kita menentukan keyword dari artikel ilmiah kita, silakan gunakan 5-6 istilah ilmiah yang diurutkan dari umum ke spesifik. Kemudian jumlah kata kunci ya silakan disesuaikan juga dengan aturan template dari artikel pada jurnal ya sebagai tujuan tempat draft artikel kita yang akan disubmit.
Karena memang aturannya ketentuan berapa maksimal keyword untuk pada artikel kita itu ya sesuai dengan ketentuan pengelola jurnal. Dilihat ya sebelum kita mensubmit bagaimana aturannya. Kemudian pada keyword hindari kata yang terlalu umum ya seperti analisis atau efek dan sebagainya. Silakan pilih ya istilah yang mewakili konsep inti riset dan sering digunakan dalam literatur bidang penelitian Anda. Sebagai contoh, alih-alih menulis marketing saja, maka bisa Anda gunakan kombinasi seperti brand image, customer trust, digital marketing, e-worm, purchase intention, ya, dan sebagainya. Agar artikel Anda ini lebih mudah ditemukan dan terindeks oleh mesin pencari akademik. Itu tujuannya. Jadi ketiga komponen awal ya, pada artikel ilmiah yang perlu diperhatikan supaya tingkat visibilitasnya tinggi, yaitu judul, abstrak, dan kata kunci. Jadi bukan hanya sekedar formalitas saja, tetapi merupakan strategi ilmiah untuk membangun visibilitas, kredibilitas, dan dampak penelitian pada artikel kita. Peneliti yang mampu merancang bagian ini secara efektif sedang menempatkan dirinya bukan hanya sebagai penulis, tetapi sebagai komunikator ilmiah yang handal, yang memahami bagaimana pengetahuan ini bisa disebarluaskan dan diakui secara global atau secara internasional. Baik, sekarang kita dalami ya secara detail apa itu abstrak. Abstrak masuk ke bagian yang sering dianggap sederhana, tetapi justru ya menentukan nasib artikel kita di meja editor. Abstrak adalah cerminan keseluruhan riset dalam 150 sampai 250 kata. Bisa dikatakan, kalau editor atau reviewer tidak tertarik saat membaca abstrak kita, maka hampir dipastikan naskah kita tidak akan dilanjutkan ke tahap review. Jadi abstrak harus padat, informatif, dan langsung pada inti riset, tidak bertele-tele, tidak berkepanjangan. Perhatikan struktur di slide ini. Ya. Abstrak yang baik umumnya mencakup elemen utama, yaitu masalah, tujuan, metode, hasil, dan implikasi. Urutannya harus logis dan mengalir, seolah pembaca bisa memahami keseluruhan dari penelitian tanpa membaca artikel secara lengkap. Pertama ya, kita bahas bagian masalah dan tujuan. Mulailah dengan masalah dan tujuan ketika kita menulis abstrak. Langsung pada konteks ilmiahnya tanpa kalimat pembuka yang sifatnya umum. Di sini kita sampaikan fenomena global atau isu ilmiah yang menjadi dasar penelitian kita itu apa. Kemudian diikuti dengan tujuan riset yang jelas dan spesifik. Hindari kalimat pembuka yang sifatnya umum ya, seperti penelitian ini penting karena langsung saja masuk ke urgensi ilmiah dan konteks empiris. Misalnya ya, di tengah pertumbuhan perdagangan digital, memahami bagaimana electronic word of mouth e-worm membentuk kepercayaan menjadi hal yang krusial bagi perilaku konsumen yang berkelanjutan. Nah, kalimat ini singkat tapi langsung menggambarkan konteks global, memiliki relevansi dan fokus pada penelitian. Kemudian yang kedua, metode penelitian. Silakan pada abstrak tulis pendekatan yang digunakan. Apakah Anda dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau mixed method? Sertakan di situ teknik sampling, ukuran sampel, dan alat analisisnya. Ya, contohnya, data dari 250 pengguna media sosial dianalisis menggunakan partial least square structural equation modeling Smart PLS 4.0. Nah, kalau kita lihat kalimat ini padat,
efisien, dan cukup memberi gambaran tanpa harus menjelaskan yang panjang lebar. Kemudian ketiga ya adalah hasil utama. Nah, di abstrak hasil utama adalah bagian yang paling menarik bagi reviewer. Silakan sajikan 3-4 kalimat temuan inti faktual tanpa interpretasi yang panjang lebar. Gunakan hasil statistik sederhana, ya seperti kita soroti nilai koefisien regresinya atau nilai beta, R-square-nya, atau nilai p-value-nya ya untuk menunjukkan signifikansi. Misalnya, kredibilitas influencer berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan merek dengan nilai beta atau nilai koefisien regresi 0,42, p-value lebih kecil dari 0,01. Sedangkan IWOM menunjukkan pengaruh tidak langsung yang lebih kuat melalui citra merek. Jadi hasil utama pun ya ini silakan sajikan temuan inti. Ya, 3-4 kalimat. Kalimat yang ringkas, konkret dan ilmiah ini memberi nilai lebih pada kejelasan data ya pada bagian abstrak. Kemudian yang keempat adalah implikasi dan kontribusi. Perhatikan ya, abstrak ini hendaknya dinarasikan implikasi dan kontribusi. Ini yang sering dilupakan ketika seorang peneliti menulis abstrak. Di sini Anda harus tegaskan apa makna hasil dari penelitian kita, baik dari sisi teori maupun praktik. Tulis secara reflektif. Misalnya, temuan ini memperluas teori offline behavior dengan mengintegrasikan mekanisme kepercayaan relasional dalam konteks pemasaran digital. Misalnya seperti itu. Atau secara praktis, hasil penelitian ini mengarahkan pemasar untuk memprioritaskan komunikasi jawab yang otentik dibandingkan dengan dukungan berbayar atau paid endorsement. Ya, 1-2 kalimat sudah cukup untuk menunjukkan kontribusi ilmiah dari artikel ilmiah kita. Intinya, abstrak harus mampu menjawab 5 pertanyaan mendasar, yaitu what, why, how, what for, and what's next. Tidak perlu disitasi ya pada ketika kita menulis abstrak. Tidak perlu istilah teknis yang belum dijelaskan. Silakan gunakan kalimat aktif, artinya tulislah dengan subjek yang melakukan tindakan, bukan yang dikenai tindakan. Contoh, penelitian ini menganalisis bla bla bla. Nah, pilihan di abstrak ini lebih baik kalimatnya daripada telah dianalisis oleh penelitian ini bla 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 bla. Nah, silakan pada abstrak Anda gunakan bahasa akademik yang lugas ya. Yaitu gunakan bahasa yang formal tetapi tidak bertele-tele. Fokus pada isi, bukan hiasan kata, dan hindari frasa yang kosong. Yaitu hindari kalimat pembuka yang tidak menambah makna ilmiah. Atau tulislah secara langsung, jelas dan padat, tanpa kalimat pengantar yang tidak diperlukan. Seperti penelitian ini berupaya mengkaji peran kepercayaan digital dalam membentuk niat beli daring. Atau dapat disimpulkan bahwa kredibilitas influencer secara signifikan memperkuat kepercayaan merek. Nah, kedua kalimat ini masih menggunakan pengantar yang bisa dihapus ya tanpa mengubah makna. Bahasa lugasnya dapat dibuat ya. Penelitian mengkaji kepercayaan digital berperan penting dalam membentuk niat beli daring. Atau disimpulkan kredibilitas influencer secara signifikan memperkuat kepercayaan merek. Jadi mahasiswa dan peneliti sekalian, abstrak adalah representasi dari kualitas riset kita secara keseluruhan. Karena itu, sebelum mengirimkan naskah, silakan bacalah kembali abstrak Anda dengan benar-benar. Tanyakan pada diri sendiri apakah saya sudah menjelaskan ide riset ini dengan jelas, padat, dan meyakinkan hanya dalam 1 paragraf padat, yaitu abstrak.
Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dianggap mudah, tetapi justru paling menentukan kualitas ilmiah sebuah artikel, yaitu pendahuluan atau introduction. Pendahuluan bukan sekedar pembuka atau ringkasan isi penelitian. Bagian ini adalah argumen ilmiah yang menjelaskan mengapa riset ini penting dilakukan sekarang. Reviewer ya biasanya membaca pendahuluan untuk menilai 3 hal. 1, apakah topik ini relevan dan aktual? 2, apakah ada gap penelitian yang jelas? Dan yang ketiga, apakah penulis mampu menunjukkan kontribusi baru secara ilmiah? Ini kalau reviewer membaca pendahuluan, mereka akan lihat 3 hal ini, biasanya seperti itu. Lihat di monitor, kita menggunakan logika piramida terbalik saat menyusun pendahuluan. Artinya, pendahuluan ini dimulai dari isu besar di tingkat global, lalu dipersempit ke konteks spesifik. Diteruskan dengan gap penelitian, kemudian ditutup dengan tujuan serta kontribusi riset. Proporsinya juga penting ya, bisa dilihat kurang lebih sekitar 20-25% untuk isu global, 25-30% untuk gap penelitian, dan 15% untuk tujuan serta kontribusi. Bagian pertama adalah isu global dan urgensi. Mulailah dengan fenomena luas dan relevan secara internasional. Paparkan konteks global dan urgensi riset pada pendahuluan di awal paragraf, ya. Lalu dukung dengan data empiris terbaru. Nah, isu global atau isu internasional, Anda bisa gunakan data internasional ya, seperti World Bank, data reportal, atau UN statistik dan sebagainya. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa riset Anda ini lahir dari persoalan nyata dan memiliki dampak yang luas. Misalnya, pertumbuhan pesat ekosistem digital telah mengubah dinamika kepercayaan konsumen di seluruh dunia. Nah, kalimat ini langsung menunjukkan konteks global tanpa harus berpanjang-panjang kalimat. Pada membuat pendahuluan, hindari langsung menyebut variabel. Fokuslah pada fenomena yang relevan dan berdampak luas. Ya, contohnya, perubahan perilaku digital konsumen pasca pandemi menunjukkan peningkatan eksposur terhadap informasi daring. Namun, kepercayaan digital masih fluktuatif di pasar berkembang. Selanjutnya, konteks spesifik. Dari isu global tadi, kita persempit ke bidang yang lebih spesifik, ya, bisa wilayah atau tingkat industri tertentu. Misalnya konteks Indonesia atau sektor UKM digital. Nah, langkah ini penting agar riset Anda terasa relevan dan memiliki pijakan empiris yang kuat. Jadi, dari masalah global yang luas, Anda mengarah pada fokus yang konkret. Contoh, namun masih sedikit penelitian yang mengkaji fenomena ini di pasar berkembang seperti Indonesia. Dengan kalimat semacam ini, maka pembaca tahu ya di mana posisi riset Anda berada. Kemudian yang langkah ketiga adalah literatur gap. Inilah bagian yang menjadi roh pendahuluan. Gap berarti menunjukkan apa yang belum diteliti atau belum dijelaskan dengan cukup baik dalam studi sebelumnya. Silakan gunakan pendekatan constructive mapping ya untuk menunjukkan apa yang belum dijawab oleh literatur dan apa yang masih menjadi gap atau celah berdasar literatur-literatur yang ada. Lalu silakan posisikan riset Anda sebagai solusi atas gap atau celah tersebut. Bukan berarti menjadikan penelitian yang lain ya, tetapi ini dalam rangka menegaskan ruang kosong yang masih bisa diisi dari riset Anda. Misalnya ya, penelitian-penelitian sebelumnya berfokus terutama pada kredibilitas influencer, namun hanya sedikit perhatian yang diberikan pada bagaimana IWOM memediasi kepercayaan dalam konteks merek berkelanjutan. Ini contoh ya, kalimat yang menegaskan adanya celah penelitian dengan elegan ya dan akademik.
Kemudian bagian yang terakhir adalah tujuan dan kontribusi riset. Nah, pada pendahuluan ini menegaskan nilai tambah riset atau sumbangan baru atau novelty dan arah kontribusi. Tujuan penelitian harus spesifik, terukur, dan langsung mengarah pada fokus riset. Hindari pernyataan yang sifatnya umum, seperti untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap Y, bla 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 bla. Sebaliknya, gunakan nada ilmiah yang tegas dan berbasis model. Misalnya, penelitian ini mengembangkan model terintegrasi antara teori dan plain behavior dan relational marketing teori untuk menjelaskan pembentukan kepercayaan digital pada konsumen generasi muda di Indonesia. Nah, kalau kalimat semacam ini, maka lebih menunjukkan arah riset yang jelas, berbasis teori, dan memiliki kebaruan. Ini yang menjadi daya tarik. Kemudian hindari kalimat generik ya, seperti penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bla 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 bla, karena hal ini terlalu deskriptif. Gunakan nada afirmatif. Misalnya, penelitian ini mengembangkan model integrasi yang menggabungkan antara teori of plain behavior dan relational marketing teori untuk menjelaskan pembentukan kepercayaan digital. Kalimat seperti ini menunjukkan novelty ya dan arah kontribusi ilmiah Anda dengan jelas. Selanjutnya silakan tekankan kontribusi teori. Jelaskan bagaimana riset Anda memperluas teori yang sudah ada, kemudian memperkenalkan variabel baru atau menjembatani dua pendekatan teoritis yang sebelumnya terpisah. Misalnya, Anda bisa menunjukkan bagaimana riset ini memperkaya teori perilaku konsumen dengan perspektif kepercayaan digital. Lalu tambahkan kontribusi praktis. Bagian ini penting ya bagi reviewer yang ingin melihat dampak nyata penelitian. Silakan jelaskan manfaat hasil penelitian bagi pelaku industri atau pembuat kebijakan atau masyarakat. Sebagai contoh, temuan ini memberikan panduan strategis bagi brand lokal untuk meningkatkan engagement melalui komunikasi digital yang otentik. Akhiri pendahuluan dengan kalimat kuat yang menegaskan novelty, nilai tambah baru yang Anda bawa ke dunia akademik. Ingat, reviewer mencari bukan hanya riset yang baik, tapi riset yang relevan dan baru atau memiliki keterbaruan. Jadi kalau kita ringkas ya, pendahuluan yang baik ini mampu menjawab satu pertanyaan besar, yaitu mengapa penelitian ini penting dan apa yang membuatnya baru. Bila Anda bisa menjawab pertanyaan itu dengan alur yang logis, dari global ke spesifik, kemudian dari teori ke kontribusi, maka reviewer akan melihat riset Anda bukan sekedar replikasi, tetapi kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan. Sekarang kita masuk ke bagian tinjauan literatur atau literatur review, yaitu jembatan antara teori dan data empiris. Banyak penulis muda salah kaprah dengan menjadikan bagian ini sekedar daftar teori. Padahal tinjauan literatur adalah peta pemikiran ilmiah yang menunjukkan seberapa dalam Anda memahami bidang riset. Ada 4 langkah penting dalam menyusun literatur review yang baik. Yang pertama adalah lakukan sintesis literatur. Bukan sekedar menulis ulang teori, tapi menilai, membandingkan, dan mengintegrasikan hasil studi tertentu. Tujuannya adalah menunjukkan pola, konsistensi, atau bahkan kontradiksi yang ada di dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Kedua, jelaskan hubungan konseptual antar variabel. Gunakan narasi kausal yang logis, ya. Misalnya, electronic word of mouth atau EWOM memengaruhi brand image karena kredibilitas sumber informasi membentuk persepsi keaslian merek. Kalimat seperti ini menunjukkan pemahaman mekanisme hubungan, bukan hanya pengulangan teori. Ketiga, bangun kerangka teoritis. Tunjukkan teori utama yang digunakan dan jelaskan bagaimana teori tersebut berfungsi sebagai alat berpikir ilmiah. Misalnya, teori of plain behavior atau TPB digunakan untuk menjelaskan perilaku intensional,
Sedangkan Relational Marketing Theory atau RMT menjelaskan hubungan emosional antara konsumen dan merek. Keempat, silakan rumuskan hipotesis atau model konseptual. Hipotesis yang baik muncul dari argumen logis dan bukti empiris, bukan spekulasi. Misalnya, H1, kredibilitas influencer memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen melalui citra merek. Ingat, literatur review adalah jantung logika penelitian. Literatur review menunjukkan kemampuan Anda berpikir sintetik dan kritis. Bukan hanya beberapa banyak Anda membaca, tapi seberapa baik Anda menilai dan menghubungkan. Sekarang kita masuk ke bagian metode penelitian. Bagian ini bukan hanya prosedur teknis ya, tetapi merupakan bukti ilmiah bahwa riset kita dirancang secara sistematis, terukur dan dapat dipercaya. Ketika reviewer membaca bagian metode, hal pertama yang mereka nilai bukan seberapa canggih alat statistik yang digunakan, tetapi seberapa transparan dan replikatif proses penelitian Anda. Artinya, metode harus ditulis dengan cukup jelas sehingga peneliti lain dapat mengulangi penelitian Anda dan mendapatkan hasil yang serupa. Disinilah makna kita trustworthiness muncul. Kredibilitas ilmiah yang lahir dari keterbukaan metodologis. Menurut Bebi tahun 2021, metode adalah bukti bahwa penelitian dilakukan dengan perencanaan yang sistematis, bukan sekedar hasil kebetulan. Maka di bagian ini kita perlu menjelaskan secara rinci 4 komponen utama pada metode penelitian. 1. Desain, populasi, dan sampling. 2. Teknik pengumpulan data. 3. Uji kualitas instrumen. Dan yang keempat adalah analisis data. 4 komponen utama ini harus ada pada metode penelitian pada artikel ilmiah. Dan satu hal penting pada metode, tunjukkan transparansi metodologis. OSF tahun 2022 menegaskan bahwa keterbukaan dalam menjelaskan prosedur riset mulai dari desain, pengumpulan data hingga teknis analisis adalah merupakan syarat utama agar artikel diterima di jurnal bereputasi tinggi. Oleh karena itu, ketika Anda menulis bagian metode, maka bayangkan bahwa Anda sedang mengajar peneliti lain untuk mereplikasi riset Anda. Tulislah dengan jujur, sistematis, dan proporsional. Hindari istilah teknis yang tidak dijelaskan, serta hindari klaim yang berlebihan terhadap akurasi data. Metodologi yang kuat ini mampu menunjukkan bahwa riset Anda bukan hanya valid, tapi layak menjadi rujukan ilmiah. Saya ulangi kembali bahwa 4 komponen penting yang wajib ada di setiap artikel ilmiah, apapun bidangnya, sebagai materi di bagian metode adalah 1. Desain, populasi, dan sampling. 2. Pengumpulan data. 3. Uji kualitas instrumen. Dan keempat, analisis data. Ini harus ada atau harus dinarasikan di metode penelitian pada artikel ilmiah. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, desain, populasi, dan sampling. Pada artikel ilmiah, jelaskan dengan tegas jenis penelitian yang digunakan, apakah kuantitatif, kualitatif, atau mixed method. Misalnya untuk riset perilaku konsumen digital, Anda bisa memilih desain kuantitatif dengan pendekatan survei explanatory. Selanjutnya, populasi harus dijelaskan secara spesifik. Hindari kalimat yang sifatnya umum seperti responden adalah pengguna media sosial. Lebih baik tulis dengan presisi. Responden adalah konsumen berusia 18 hingga 35 tahun di Indonesia yang aktif mengikuti brand minuman di TikTok dan Instagram.
Kemudian jelaskan teknik sampling yang digunakan. Jika menggunakan pendekatan non-probabilistic sampling, seperti purposive sampling, maka pastikan alasan pemilihannya dijelaskan secara metodologis, bukan secara praktis. Misalnya, purposive sampling digunakan karena karakteristik responden relevan dengan fenomena digital trust. Lalu, berikan justifikasi statistik, seperti berdasarkan atau rekomendasi dari Herr JR et al. 2022, minimal menggunakan 10 responden per indikator untuk metode SAM. Seperti itu. Penjelasan seperti ini menunjukkan bahwa desain riset Anda ini terencana dan berbasis teori, bukan asal ambil data. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan data. Nah, di bagian ini fokuskan penjelasan pada instrumen penelitian dan etika riset. Sebutkan instrumen yang digunakan, misalnya kuesioner dengan skala Likert 5 poin. Dan pastikan Anda menyebutkan sumber adaptasinya dari studi sebelumnya, agar instrumen terlihat valid secara teoritis. Misalnya, indikator variabel IWOM diadaptasi dari Yuan Chen tahun 2022. Jangan lupa sertakan juga aspek etika penelitian, seperti penerapan informed consent untuk memastikan partisipasi bersifat sukarela dan anonim. Hal ini penting karena banyak jurnal internasional menolak artikel tanpa bukti kepatuhan terhadap prinsip etika penelitian. Kemudian yang ketiga adalah uji kualitas instrumen. Ya, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa instrumen Anda valid dan reliable. Untuk penelitian kuantitatif, lakukan pilot test terlebih dahulu untuk memastikan item kuesioner dipahami dengan baik oleh responden. Kemudian, lakukan uji reliabilitas menggunakan kumpa alpha dengan batas minimal 0,7 serta uji kualitas konvergen menggunakan average variant extracted AVE lebih besar sama dengan 0,5. Jelaskan uji diskriminan ya dapat dilakukan dengan HTMT kurang dari 0,9. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, kualitas data diuji melalui triangulasi sumber dan validasi ahli atau expert validation. Semua pengajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga hasilnya dapat dipercaya dan direplikasi. Kemudian yang keempat adalah analisis data. Bagian ini menjelaskan bagaimana data penelitian Anda ya diolah untuk menjawab pertanyaan riset atau untuk menjawab rumusan masalah ya atau fokus pertanyaan. Jika menggunakan metode kuantitatif berbasis pada structural equation modeling atau SEM, maka sebutkan alat analisis yang digunakan. Misalnya menggunakan Smart PLS 4.0 atau menggunakan AMOS, misal seperti itu. Laporan hasil harus mencakup indikator seperti overloading, composite reliability, AVE, dan pengajuan melalui bootstrapping, ya 5.000 subsamples misalnya, untuk melihat signifikansi hubungan antar variabel. Sedangkan bila penelitian Anda bersifat kualitatif, jelaskan proses analisis tematik menggunakan perangkat seperti NVivo atau menggunakan Atlas, ya, serta bagaimana tema-tema dikodekan dan diverifikasi secara bertahap. Ingat, reviewer jurnal bereputasi tidak hanya melihat hasilnya, ya, nilai hasilnya, tetapi juga keterlacakan proses analisis. Semakin transparan metode Anda jelaskan, semakin tinggi tingkat trust-nya pada penelitian Anda. Jadi metode bukan sekedar bagian teknis, tetapi landasan etika dan kejujuran ilmiah. Transparansi, replikabilitas, dan ketelitian adalah 3 prinsip yang membedakan penelitian akademik yang dapat dipercaya dari sekedar laporan data. Openness in method is the currency of modern science. Keterbukaan metodologis adalah mata uang kepercayaan dalam sains modern. Jadi pastikan bagian metode Anda bukan hanya lengkap, tetapi juga clean, clear, dan kredibel.
Baik rekan-rekan mahasiswa dan para peneliti, pada bagian ini kita akan membahas hasil penelitian atau yang sering disebut result atau findings. Bagian ini adalah inti dari seluruh proses penelitian, karena disinilah data berbicara. Semua tahapan sebelumnya, mulai dari perumusan masalah, kajian pustaka, hingga metodologi, pada akhirnya akan bermuara pada bagaimana kita menyajikan bukti ilmiah yang telah diproses secara sistematis, faktual, dan ringkas. Mengapa bagian ini begitu penting? Ya karena hasil penelitian bukan sekedar menampilkan angka, tabel, atau kutipan wawancara. Tapi hasil penelitian harus menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sejak awal, ya, pada bagian pendahuluan atau latar belakang. Dengan cara yang objektif dan bebas interpretatif. Dalam bahasa sederhana, penulis tidak sedang bercerita, tetapi mendengarkan suara data. Sebagaimana dijelaskan oleh Field tahun 2018. Hasil penelitian adalah bagian di mana data berbicara dan penulis bertugas memastikan suaranya terdengar jelas tanpa didominasi tafsir penulis. Artinya, peneliti tidak boleh menambahkan opini atau penilaian subjektif di bagian hasil, tapi tugas peneliti adalah menampilkan apa adanya. Apa yang ditemukan bukan apa yang diharap ditemukan. Jadi nggak boleh ya basa-basi, harus apa adanya. Ya nggak boleh dikarang-karang atau dimanipulasi, nggak boleh. Bayangkan jika Anda sedang memegang kaca pembesar ya, seperti terlihat pada monitor ya. Kaca pembesar itu melambangkan tugas peneliti untuk memperbesar, menyoroti, dan menampilkan kebenaran data secara jernih. Data yang semula hanya deretan angka atau kata-kata yang belum bisa diinterpretasikan, dengan melalui proses analisis yang sistematis, maka bisa berubah menjadi makna ilmiah. Jadi makna yang dapat diverifikasi, diuji, dan dipahami oleh komunitas ilmiah lainnya. Oleh karena itu, dalam penulisan bagian hasil, pastikan 3 hal yang harus ada, yaitu 1, kejelasan sistematika, di mana data disajikan sesuai urutan rumusan masalah atau tujuan penelitian. Kedua, konsistensi dengan metode. Bentuk penyajian hasil harus selaras dengan jenis data dan metode analisis yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah keterbukaan terhadap pembaca. Maka di sini hindari bahasa yang mengarahkan penggiringan interpretasi sesuai subjektivitas dari keinginan peneliti. Biarkan pembaca menilai sendiri berdasarkan data yang Anda tampilkan. Dengan demikian, bagian hasil penelitian bukan hanya laporan temuan, tetapi juga bentuk tanggung jawab ilmiah terhadap kebenaran data. Inilah langkah awal yang membawa kita dari data menuju makna ilmiah. Dari fakta mentah menuju pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, pada bagian hasil bukan sekedar menampilkan data semata, tetapi menuntun pembaca memahami cerita ilmiah di balik angka atau narasi. Ini adalah poin kunci sebuah penelitian yang baik, tidak berhenti pada penyajian data, tetapi mampu mengarahkan pembaca untuk melihat makna ilmiah di balik data tersebut tanpa menambahkan interpretasi pribadi yang berlebihan. Sekarang kita lihat ya 2 pendekatan utama dalam penulisan hasil kuantitatif dan kualitatif. Pertama, kuantitatif ya. Dalam penelitian kuantitatif, hasil penelitian adalah data yang berbicara melalui angka. Di sini peneliti berperan sebagai penerjemah struktur data menjadi informasi yang mudah dipahami. Sajikan data secara deskriptif, misalnya frekuensi, presentasi, rata-rata, atau standar deviasi. Kemudian lanjutkan dengan uji model pengukuran atau uji hipotesis, seperti Gaussian regresi, nilai T, T statistik, nilai P, P-value, dan R-square. Gunakan tabel dan grafik yang jelas agar pembaca dapat menangkap pesan data tanpa harus membaca panjang lebar.
Kuncinya biarkan angka yang berbicara, bukan opini penulis yang berbicara gitu. Yang kedua, model qualitative research. Kalau model qualitative research ini makna yang berbicara. Hasil penelitian kualitatif tidak berbentuk angka, melainkan makna yang dihasilkan dari interpretasi sistematis terhadap data naratif. Jika sebelumnya pada penelitian kualitatif angka yang berbicara, maka pada penelitian kualitatif makna yang berbicara. Penelitian kualitatif berfungsi menampilkan tema utama, subtema, dan kutipan langsung dari partisipan untuk memperkuat keabsahan temuan. Gunakan kutipan peserta secara proporsional, tidak terlalu panjang, dan pastikan setiap kutipan memiliki fungsi analitik, bukan sekedar ilustrasi. Itu pada pendekatan kualitatif. Hindari narasi panjang yang menjelaskan tafsir pribadi Anda. Bagian hasil hanyalah wadah suara partisipan dan makna yang muncul dari data, bukan tempat menulis pembahasan atau opini penulis. Nah, beberapa prinsip ringkas. Hindari kalimat opini atau justifikasi teoritis, karena itu tempatnya nanti di bagian pembahasan. Kemudian gunakan visual. Tabel grafik atau diagram ini membantu pembaca melihat pola tanpa penjelasan berlebihan. Kemudian konsisten dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Setiap data yang disajikan harus relevan langsung dengan pertanyaan dan tujuan penelitian. Kemudian yang terakhir, pisahkan hasil dari interpretasi. Karena hasil hanya menyajikan temuan, cukup diinterpretasikan saja dengan singkat. Sedangkan makna dan analisis akan dibahas ya pada bagian pembahasan. Jadi tempatnya beda-beda. Saya tegaskan ya di sini bahwa dalam riset kuantitatif seluruh hasil harus disajikan berbasis angka. Karena tujuan utamanya adalah menguji hipotesis secara empiris. Jadi bagian hasil tidak bisa ditulis secara naratif bebas, tetapi harus mengikuti alur logis, mulai dari deskripsi data, uji instrumen, hingga pengujian model struktural. Deskripsi data dan profil responden. Nah, ini langkah pertama dalam pelaporan hasil kuantitatif adalah menjelaskan siapa respondennya, bagaimana distribusi datanya. Tujuannya bukan untuk memberi konteks, tetapi juga menunjukkan representativitas data. Contohnya kita dapat menulis, sebanyak 50% responden berusia 21-30 tahun dan 62% berjenis kelamin perempuan. Gunakan statistik deskriptif seperti mean, standard deviation, range untuk memberikan gambaran umum tentang data. Nah, tahap ini ringkas dan sifatnya informatif, tanpa menambahkan interpretasi atau spekulasi. Kuncinya, silakan tampilkan siapa yang diteliti dan bagaimana karakteristik datanya. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas. Setelah data dideskripsikan, tahap berikutnya adalah memastikan bahwa alat ukur yang digunakan benar-benar sahih dan konsisten. Inilah tahap di mana kita berbicara tentang kualitas instrumen penelitian. Validitas memastikan bahwa butir-butir pertanyaan benar-benar mengukur konstruk yang dimaksud. Sementara reliabilitas memastikan hasilnya konsisten bila diulang. Dalam hal analisis berbasis SEM, Structural Equation Modeling, atau Confirmatory Factor Analysis, CFA, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu faktor loading di atas 0,7, menunjukkan setiap item berkontribusi signifikan terhadap konstruknya. Kemudian nilai AVE lebih besar 0,5, menandakan variabel mampu menjelaskan lebih dari separuh varians indikatornya. Kemudian composite reliability atau CR 0,7, lebih besar 0,7, menunjukkan konsistensi internal yang memadai. Kemudian HTMT ya, ini HTMT ya, ketentuannya tidak lebih dari 0,9 atau
Ada yang menyebutnya yang penting nilainya tidak 1 HMT-MT-nya, maka masih diizinkan. Jika ketiga kriteria ini terpenuhi, maka alat ukur dapat dikatakan valid dan reliable, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya secara ilmiah. Uji model struktural hipotesis. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas terkonfirmasi, kita memasuki inti dari analisis kuantitatif, yaitu uji model struktural dan pengujian hipotesis. Nah, pada tahap ini peneliti menguji hubungan antar variabel melalui analisis regresi atau SEM. Laporan hasil paling tidak mencakup koefisien jalur atau koefisien regresi. Ini menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antar variabel. Kemudian nilai P, nilai probabilitas atau nilai signifikansi. Ini mengindikan signifikansi statistik hubungan tersebut. Dan nilai R-square ya, menggambarkan seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat. Sebagai contoh, kita bisa menyebutkan hasil menunjukkan bahwa pengaruh motivasi terhadap kinerja signifikan dengan nilai beta 0,45, p-value 0,01, dan R-square sebesar 0,61. Artinya 61% variasi kinerja dapat dijelaskan oleh variabel motivasi dan model tersebut. Penting diingat, bagian hasil hanya menyajikan data, dan hasil uji bukan membahas maknanya. Penjelasan mengenai mengapa hasilnya demikian akan dibahas di bagian diskusi atau pembahasan. Kemudian kita bicara kredibilitas metodologis pada model penelitian kuantitatif. Bapak Ibu dan rekan-rekan peneliti, aspek yang sering luput namun sangat penting adalah kredibilitas metodologis. Sebuah laporan kuantitatif yang baik tidak hanya kaya data, tetapi juga mampu mempertahankan kredibilitas metodologinya. Artinya setiap angka yang disajikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan disampaikan secara efisien. Pelaporan kuantitatif harus informatif, namun ekonomis. Hindari interpretasi berlebihan, cukup menyatakan apakah hipotesis diterima atau tidak. Ini adalah prinsip utama dalam menulis bagian hasil penelitian kuantitatif. Kita tidak sedang membuat narasi interpretatif, melainkan menyampaikan fakta empiris secara ringkas dan berimbang. Analisis tambahan ya, yang sifatnya opsional. Dalam beberapa penelitian, secara opsional mengikuti model ya atau kerangka penelitian dari peneliti. Peneliti menambahkan analisis lanjutan seperti uji mediasi, moderasi, atau bahkan multigroup analisis atau MGE. Tujuannya bukan untuk memperumit hasil ya, melainkan untuk memperkaya pemahaman terhadap mekanisme psikologis atau perilaku antar variabel. Sebagai contoh, uji mediasi menjelaskan bagaimana pengaruh satu variabel terjadi melalui variabel lain. Uji moderasi menunjukkan kapan atau dalam kondisi apa pengaruh tersebut menjadi lebih kuat atau menjadi lebih lemah. Kemudian multigroup analysis digunakan untuk membandingkan apakah model bekerja sama pada dua kelompok berbeda. Misalnya berdasarkan jenis kelamin, usia, atau wilayah. Analisis tambahan seperti ini menunjukkan kedalaman berpikir peneliti, sekaligus meningkatkan daya jelajah metodologis penelitian. Namun penting untuk diingat, hasilnya tetap harus dilaporkan secara ringkas dan langsung pada intinya. Tidak perlu narasi panjang, berbelit-belit, bertele-tele, ya, cukup tunjukkan bukti dan implikasi statistiknya. Penyajian visual, ya. Prinsip kedua dalam menjaga kredibilitas metodologis adalah penyajian visual yang efektif. Daripada membanjiri pembaca dengan tabel-tabel statistik yang panjang, maka silakan gunakan diagram alur atau page model atau structural model visualization. Visualisasi membantu pembaca memahami pola hubungan antar variabel secara instan. Misalnya dengan satu diagram, pembaca langsung dapat melihat arah panah antar variabel, nilai koefisien jalur, serta tingkat signifikansinya tanpa harus membaca deretan angka. Selain itu, visualisasi juga memperkuat transparansi ilmiah. Pembaca dapat menilai apakah model yang diuji sejalan dengan teori yang digunakan. Jadi, visual bukan hanya estetika, tetapi bagian dari scientific clarity.
Kredibilitas dalam praktik ilmiah menurut Hare et al. 2021 bahwa pelaporan yang ringkas justru memperkuat kredibilitas metodologis karena tidak membebani pembaca dengan detail teknis yang berlebihan. Artinya, semakin padat dan terarah laporan hasil Anda, semakin tinggi pula nilai keilmiahannya. Jadi, silakan fokus utama dari pendekatan ini adalah presisi, bukan banyaknya tulisan. Kredibilitas ilmiah dibangun bukan dari banyaknya angka yang disajikan, melainkan kejelasan, ketepatan, dan konsistensi metodologi dalam menafsirkan angka-angka tersebut. Setelah sebelumnya kita bahas pendekatan kualitatif yang berbasis angka dan pengujian hipotesis, sekarang kita beralih ke pendekatan yang memiliki karakter berbeda, yaitu pendekatan kualitatif yang berfokus pada makna, konteks, dan narasi pengalaman manusia. Jika riset kualitatif menekankan pada angka berbicara, maka dalam riset kualitatif kita berupaya membuat makna berbicara. Tujuannya bukan untuk menguji hipotesis, melainkan menemukan pola dan tema yang muncul secara alami dari data lapangan. Riset kualitatif melihat dunia melalui sudut pandang partisipan, memahami bagaimana mereka memaknai pengalaman, tindakan, dan realitas sosial yang mereka hadapi. Oleh karena itu, bagian hasil dalam penelitian kualitatif selalu berupaya menghadirkan cerita ilmiah di balik data. Deskripsi partisipan. Langkah pertama adalah menyajikan profil partisipan. Bagian ini berfungsi untuk memberikan konteks kepada pembaca. Siapa mereka, berapa jumlahnya, bagaimana karakteristiknya, dan dalam konteks apa mereka terlibat dalam penelitian. Misalnya, Anda dapat menuliskan bahwa penelitian melibatkan 12 pelaku usaha kecil perempuan di sektor kuliner yang aktif, memasarkan produknya secara daring selama pandemi. Deskripsi ini bukan sekedar formalitas, melainkan bagian penting dari transparansi metodologis. Karena pemahaman terhadap makna selalu bergantung pada siapa yang mengalaminya dan dalam konteks apa pengalaman itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah analisis tematik. Setelah data dikumpulkan, proses berikutnya adalah analisis tematik, yaitu proses mengidentifikasi pola atau tema utama yang muncul dari data wawancara, observasi, atau dokumen. Misalnya, dari wawancara dengan para pelaku usaha muncul tema seperti authenticity drives trust. Kehasilan produk ternyata menjadi faktor utama kepercayaan pelanggan. Gunakan kutipan langsung dari partisipan untuk mendukung setiap tema yang Anda temukan. Kutipan ini penting ya untuk menjaga keaslian suara partisipan dan menunjukkan bahwa interpretasi Anda benar-benar didasarkan pada data, bukan asumsi peneliti. Jadi pada tahap ini, kita tidak berbicara dalam angka, melainkan dalam makna, membiarkan kata-kata partisipan menyusun kisah ilmiah yang berbobot. Kemudian yang ketiga adalah keterkaitan antar tema. Langkah berikutnya adalah menjelaskan hubungan antar tema. Kita berusaha melihat bagaimana satu tema berinteraksi dengan tema lainnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh tentang fenomena yang diteliti. Misalnya, tema keaslian mungkin berkaitan erat dengan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Keterkaitan ini bisa divisualisasikan melalui peta tematik atau diagram hubungan yang membantu pembaca memahami alur makna tanpa harus membaca narasi panjang. Visualisasi seperti ini adalah bentuk kejelasan ilmiah dalam penelitian kualitatif sederhana, namun bermakna. Pada akhirnya, pendekatan kualitatif mengajak kita untuk tidak berhenti pada data, tetapi menyelami makna di balik cerita. Kita tidak sekedar menuliskan apa yang dikatakan partisipan, melainkan menafsirkan mengapa mereka mengatakannya dan bagaimana hal itu mencerminkan realitas sosial mereka. Pendekatan kualitatif ini ya menuntut kepekaan intelektual dan empati ilmiah. Karena peneliti berperan sebagai jembatan antara pengalaman manusia dan pengetahuan akademik. Kredibilitas dan gaya penyajian kualitatif. Dalam riset kualitatif, hasil penelitian bukan sekedar kumpulan kutipan dari partisipan. Ini adalah cerita ilmiah yang efektif dan teruji secara metodologis.
Artinya peneliti tidak hanya menjadi pencerita, tetapi juga menjadi penjaga validitas makna. Memastikan bahwa apa yang dituliskan benar-benar mewakili pengalaman partisipan, bukan sekedar tafsir subjektif dari peneliti. Kita bahas 3 unsur yang penting yang menopang kredibilitas dan gaya penyajian dalam hasil penelitian kualitatif. 1. Interpretasi awal. Bagian pertama adalah interpretasi awal. Di sini peneliti menjelaskan secara singkat bagaimana temuan-temuan utama menjawab pertanyaan penelitian. Namun penting diingat, pada bagian hasil, interpretasi tidak boleh terlalu dalam ya, atau bersifat teoritis. Kita hanya memberi isyarat makna, bukan kesimpulan akhir. Misalnya, peneliti dapat menuliskan bahwa sebagian besar partisipan memandang keaslian produk sebagai kunci kepercayaan pelanggan. Kalimat seperti ini sudah cukup ya, untuk menunjukkan arah temuan, tanpa harus menjelaskan teori kepercayaan atau perilaku konsumen. Pendekatan ini mempersiapkan pembaca menuju bagian discussion, di mana interpretasi teoritis akan dibahas lebih mendalam. Validitas temuan. Bagian kedua adalah validitas temuan yang menjadi inti dari kredibilitas metodologis dalam riset kualitatif. Berbeda dengan kuantitatif yang mengandalkan reliabilitas statistik. Kualitatif mengandalkan pada ketepatan proses dan kejujuran interpretasi. Ada beberapa teknik utama untuk menjaga validitas dari pendekatan kualitatif. Pertama adalah triangulasi data, yaitu dengan cara membandingkan informasi dari berbagai sumber atau metode untuk memastikan konsistensi. Kemudian yang kedua adalah peer debriefing, yang mendiskusikan hasil analisis dengan rekan peneliti lain agar interpretasi tidak bias. Kemudian yang ketiga adalah member checking, yaitu menginformasi kembali hasil temuan kepada partisipan untuk memastikan kesesuaian makna dengan pengalaman mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Novel dan kolega 2017, kredibilitas dalam riset kualitatif muncul dari transparansi proses analisis dan keterlibatan reflektif peneliti, bukan dari angka signifikan. Dengan demikian, keandalan hasil kualitatif tidak diukur melalui statistik, melainkan melalui kejujuran metodologis. Kemudian unsur yang ketiga adalah fokus narasi. Gaya penyajian kualitatif harus membangun alur cerita yang jelas, mulai dari tema utama, diikuti oleh subtema, lalu penjelasan makna yang relevan dengan konteks penelitian. Gunakan bahasa yang hidup namun tetap ilmiah. Misalnya, jelaskan bagaimana partisipan menggambarkan perubahan, ketakutan, atau harapan mereka terhadap suatu fenomena sosial. Hindari penggunaan tabel, statistik, atau angka persentase. Sebaiknya kuatkan narasi dengan kutipan partisipan yang autentik agar pembaca dapat mendengar langsung suara lapangan. Sebagai pengingat, kita perlu memahami perbedaan mendasar antara dua pendekatan besar. Kuantitatif berfokus pada angka dan pengujian hipotesis, sedangkan kualitatif berfokus pada makna dan pola tematik. Perbedaan ini bukan sekedar teknis, tetapi epistemologis, yaitu perbedaan cara pandang terhadap kebenaran ilmiah. Kuantitatif bertanya seberapa besar pengaruhnya, seberapa besar korelasinya, seberapa besar dominan terhadap suatu pilihan. Besaran ini adalah angka. Sedangkan kualitatif bertanya mengapa dan bagaimana makna itu muncul. Maka dalam penyajian kualitatif, peneliti berperan bukan hanya sebagai pengumpul data, tetapi sebagai penafsir makna dengan integritas ilmiah. Kredibilitasnya tidak tertarik pada banyaknya kutipan, tetapi pada kedalaman refleksi dan ketelitian proses analisis. Dengan gaya penulisan yang naratif, reflektif, dan metodologis, hasil penelitian kualitatif dapat menjadi bukan hanya laporan akademik, tetapi cermin realitas manusia yang syarat dengan makna. Kita sampai pada bagian yang sering disebut sebagai jiwa intelektual dari sebuah artikel ilmiah, yaitu bagian dari discussion atau pembahasan. Disinilah peneliti menunjukkan kematangan berpikir ilmiah, bukan sekedar menyajikan hasil, tetapi menjelaskan makna di balik hasil tersebut. Bagian discussion atau pembahasan ini menjawab pertanyaan paling penting dari setiap penelitian. So what? Jadi apa maknanya?
Mengapa hal ini penting bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat? Menurut Scholz and Fick 2021, discussion atau pembahasan adalah ruang di mana peneliti menafsirkan hasil dalam konteks teori, membandingkannya dengan penelitian sebelumnya, dan menunjukkan kontribusi teoritis maupun praktisnya. Kita bahas interpretasi temuan. Porsi terbesar dalam discussion atau pembahasan adalah interpretasi temuan. Pada bagian ini, tugas peneliti adalah menjelaskan mengapa hasil yang ditemukan bisa terjadi. Gunakan teori sebagai pijakan logika, bukan sekedar pembanding. Sebagai contoh, jika hasil menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional bisa meningkatkan kinerja karyawan melalui kepercayaan organisasi, maka diskusikan mengapa kepercayaan itu berperan penting dan bagaimana hasil ini sejalan atau berbeda dari penelitian terdahulu. Dari pertanyaan ini, maka akan memunculkan argumentasi ilmiah sebagai pijakan logika yang didasarkan atas teori-teori pendukung dari temuan. Jadi bukan sekedar komparasi atau pembanding. Jadi pahamkan di sini bahwa discussion atau pembahasan bukan tempatnya menulis ulang hasil, tetapi untuk menyusun narasi argumentatif yang menghubungkan data, teori, dan konteks penelitian. Inilah wujud dari berpikir ilmiah tingkat tinggi, bukan sekedar mendeskripsikan, melainkan memaknai. Kemudian yang kedua adalah implikasi teoritis atau kontribusi teoritis. Bagian ini menjawab pertanyaan, apa kontribusi penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan? Di sini peneliti menjelaskan nilai tambah teoritis dari temuannya. Apakah hasil penelitian memperkuat teori yang ada? Apakah ia mengembangkan model konseptual yang baru? Atau justru menemukan variabel baru menjadi suatu kebaruan yang sebelumnya belum dibahas dalam literatur? Sebagai contoh, penelitian Anda bisa menegaskan kembali relevansi teori motivasi Herzberg di konteks budaya Asia atau memodifikasi model teknologi acceptance model ya dengan variabel baru seperti kepercayaan sosial digital. Pahamkan di sini bahwa setiap artikel ilmiah yang baik selalu memberikan sumbangan konseptual, bukan sekedar mengulang hasil orang lain. Kemudian yang ketiga kita bahas implikasi praktis. Bagian ini menjawab pertanyaan, apa manfaat nyata bagi hasil penelitian ini bagi dunia praktik? Peneliti harus menjembatani teori dengan kenyataan lapangan, mampu menjelaskan bagaimana temuan dapat diterapkan dalam industri, dalam kebijakan publik, atau masyarakat. Misalnya hasil riset pemasaran dapat membantu perusahaan mengembangkan strategi berbasis komunitas, atau penelitian pendidikan dapat menjadi dasar kebijakan pengajaran adaptif di era digital. Kuncinya adalah menulis dengan bahasa aplikatif namun tetap menjaga ketajaman ilmiah. Kemudian yang keempat adalah keterbatasan dan riset lanjutan. Bagian terakhir dari discussion adalah refleksi kritis. Mengakui keterbatasan penelitian. Keterbatasan bukan kelemahan, tetapi bentuk kejujuran ilmiah. Misalnya, peneliti dapat menyebut keterbatasan pada ukuran sampel atau keterbatasan konteks. Lebih dari itu, peneliti harus memberikan arah untuk riset selanjutnya, seperti menyarankan penelitian longitudinal atau pengujian model baru di sektor yang berbeda. Dengan cara ini, penelitian kita bukanlah titik akhir, melainkan titik awal bagi peneliti berikutnya untuk melanjutkan percakapan ilmiah. Jadi discussion adalah bagian di mana data berbicara dengan teori, dan peneliti menjadi mediator yang menyusun maknanya. Kekuatan bagian ini terletak pada kemampuan analitis dan argumentatif penulis, bukan sekedar kemampuan teknis statistik. Gunakan teori sebagai pemandu, bukan sebagai pengunci. Gunakan hasil sebagai bahan refleksi, bukan sekedar pembenaran. Dan yang terpenting, tunjukkan bagaimana riset Anda memberikan kontribusi baru bagi ilmu dan masyarakat. Dengan demikian, discussion atau pembahasan bukan sekedar bab penutup hasil, tetapi simfoni intelektual yang menegaskan bahwa penelitian Anda layak menjadi bagian dari dialog ilmiah global.
Kesimpulan, inilah puncak dari refleksi ilmiah. Tempat meneliti merangkum makna terdalam dari temuan yang telah dihasilkan. Kesimpulan bukan sekedar ringkasan hasil, tetapi sintesis akhir yang menjawab 3 pertanyaan besar. Apa inti temuan penelitian ini? Apa kebaruan atau novelty-nya bagi industri pengetahuan? Kemana arah penelitian ini akan berkembang di masa depan? Kemudian ringkasan temuan utama. Mulai ada menjelaskan inti temuan secara konseptual tanpa detail statistik. Misalnya e-worm lebih kuat dari influencer marketing karena kredibilitas dan pengalaman nyata. Kemudian fokus pada pesan utama penelitian yang dapat ditarik dari seluruh analisis. Jadi ringkasan temuan harus mewakili makna inti penelitian, bukan mengulang tabel hasil. Kemudian kebaruan ya atau novelty. Tegaskan dengan jelas di mana letak kebaruan ilmiah dari penelitian ini. Kebaruan bisa berupa pendekatan teori baru, model integratif, model penelitian yang berbeda, atau metode yang komprehensif. Misalnya, Anda bisa menegaskan bahwa riset ini mengintegrasikan teori offline behavior dengan rasional marketing teori, sehingga memperluas pemahaman tentang bagaimana niat perilaku dan relasi emosional berperan dalam strategi pemasaran modern. Bagian ini penting karena novelty adalah alasan utama mengapa riset Anda layak dipublikasikan dan layak dikutip oleh peneliti lain. Kemudian yang ketiga adalah kontribusi atau implikasi. Setelah kebaruan, uraikan kontribusi nyata dari penelitian Anda, baik secara teoritis maupun praktis. Untuk implikasi praktis, sampaikan bagaimana hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para praktisi, para pembuat kebijakan, dan masyarakat luas, misalnya seperti itu. Misalnya, penelitian ini memberi panduan bagi pemasar untuk beralih dari strategi promosi yang manipulatif ke strategi community engagement atau authentic communication yang membangun kepercayaan jangka panjang. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk mendukung regulasi etika digital, terutama di era ketika transparansi dan keaslian komunikasi menjadi semakin penting. Dengan demikian, kontribusi bukan hanya untuk memperkuat teori, tetapi juga menyentuh aspek kehidupan nyata. Kemudian yang keempat adalah keterbatasan dan arah riset lanjutan. Akuilah keterbatasan penelitian dengan sikap ilmiah dan reflektif. Keterbatasan bukan kelemahan, tetapi landasan untuk pengembangan penelitian berikutnya. Dengan demikian, kesimpulan tidak hanya menutup penelitian, tetapi membuka ruang bagi dialog ilmiah yang berkelanjutan. Referensi. Referensi adalah integritas dan kredibilitas akademik. Setiap penelitian yang baik berarti bukan hanya dengan temuan, tetapi juga dengan daftar pustaka yang mencerminkan integritas akademik. Daftar pustaka bukan sekedar formalitas di akhir laporan. Daftar pustaka adalah cermin dari kredibilitas dan kedalaman pahaman ilmiah seorang peneliti. Melalui rujukan, kita menunjukkan bahwa penelitian ini berdiri di atas fondasi pengetahuan yang kokoh dan terkini. Kemudian, berbicara kualitas sumber. Langkah pertama dalam membangun kredibilitas akademik adalah memastikan kualitas sumber rujukan. Prioritaskan artikel dari jurnal internasional berreputasi. Misalnya yang terindeks Scopus atau Web of Science pada peringkat Q1 hingga Q2. Serta buku akademik dari penerbit terpercaya. Hindarilah penggunaan blog pribadi, Wikipedia, atau jurnal predatori yang tidak melalui proses telaah sejawat atau peer review. Sumber semacam itu mungkin mudah diakses, tetapi tidak menjamin validitas ilmiah. Sebagai standar, disarankan mencantumkan 40-60 referensi, dengan setidaknya 80% diambil dari jurnal terindeks dalam 5 tahun terakhir. Hal ini menegaskan bahwa riset Anda berdialog dengan perkembangan pengetahuan yang mutakhir, bukan teori yang sudah usang. Berikutnya,
perhatikan konsistensi gaya sitasi. Gunakan satu format standar yang pada umumnya menggunakan apa? 7th edition secara konsisten dari awal hingga akhir. Jangan mengabaikan aturan kecil seperti penulisan huruf kapital, tahun, atau format DOI, karena hal ini seringkali menjadi alasan penolakan naskah oleh jurnal ilmiah. Kerapian dalam sitasi menunjukkan disiplin dan profesionalisme akademik. Anda juga bisa seragamkan model tulisan judul. Setiap kata pada judul diawali dengan huruf kapital semua sehingga seragam penulisannya. Mengutip referensi tidak hanya mengutip untuk menghormati karya orang lain, tetapi juga memperkuat argumen kita dengan bukti yang sahih dan terverifikasi. Manajemen referensi. Dalam era digital, peneliti dituntut untuk efisien sekaligus akurat. Karena itu, gunakan aplikasi manajemen referensi seperti Zotero atau Mendeley. Aplikasi ini membantu Anda menyimpan, mengelompokkan, dan memformat rujukan secara otomatis. Mengurangi risiko kesalahan teknis seperti sitasi ganda, kehilangan sumber, atau format yang tidak seragam. Lebih dari sekedar alat bantu, manajemen referensi mencerminkan etika kerja ilmiah yang sistematis dan menghargai integritas pengetahuan. Jadi, biarlah daftar pustaka Anda tidak sekedar data nama, tetapi menjadi peta intelektual yang menunjukkan perjalanan Anda dalam memahami, menafsirkan, dan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Etika sitasi dan strategi referensi kuat. Dalam dunia akademik, setiap ide adalah hasil dialog pengetahuan. Karena itu, etika sitasi menjadi hal mendasar dalam menjaga integritas ilmiah dan kejujuran intelektual. Sitasi bukan hanya soal urutan teknis, seperti menuliskan nama dan tahun, tetapi lebih dari itu. Sitasi adalah bentuk penghormatan terhadap ide dan karya ilmiah orang lain. Silakan Anda gunakan jurnal bereputasi dan jangan gunakan jurnal predator. Saat menyusun referensi, kita wajib membedakan antara jurnal ilmiah yang kredibel dan yang tidak kredibel atau predator. Gunakan jurnal bereputasi, misalnya yang terindeks Scopus, Web of Science, ini untuk tingkat global. Gunakan Sintas 1 hingga 2 untuk konteks nasional. Hindari jurnal predator yang menawarkan publikasi cepat tanpa proses telaah sejawat atau peer review yang sahih. Jurnal predator mungkin tampak mudah diakses, tetapi ia merusak kredibilitas penelitian dan dapat meroncareng reputasi akademik penulis. Selalu ingat, reputasi akademik dibangun melalui kualitas, bukan kecepatan publikasi. Etika sitasi menuntut ketelitian. Pertama, kutipan langsung. Wajib disertai tanda kutip dan halaman sumber. Ini bukan sekedar aturan teknis, tetapi cara menjaga transparansi dalam pelaporan ilmiah. Kedua, saat melakukan parafrase, nama penulis dan tahun tetap harus dicantumkan. Mengubah kalimat tanpa mencantumkan sumber tetap tergolong plagiarisme ide. Ketika gunakan ternitin atau alat serupa untuk memastikan orisinalitas naskah, tingkat kesamaan yang wajar biasanya di bawah 20%. Namun yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap kemiripan berasal dari kutipan yang sah dan teridentifikasi. Kemudian strategi penyusunan referensi. Setelah seluruh sitasi tercantum, pastikan setiap sumber di teks memiliki pasangan di daftar pustaka. Jangan sampai di badan naskah ada sumber referensi ya dengan nama pengarang A, ternyata di daftar pustaka tidak ada pengarang nama A. Ini namanya tidak matching ya antara tubuh artikel dengan referensi. Urutkan semua referensi secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis dan perhatikan ejaan, tanda baca, format sesuai pedoman seperti apa 7th edition. Terakhir, fokuskan referensi pada sumber yang benar-benar mendukung argumen penelitian. Jangan sekedar memperbanyak jumlah referensi tanpa relevansi yang kuat. Kekuatan referensi bukan pada banyaknya, tapi pada ketepatan dan kedalamannya. Dengan memilih sumber yang bereputasi, menjaga akurasi sitasi, dan menyusun referensi secara sistematis, kita tidak hanya menulis penelitian,
kita sedang menjaga kehormatan ilmu pengetahuan itu sendiri. Kriteria penulisan jurnal internasional, ya perlu Anda ketahui bahwa ketika kita menulis untuk jurnal internasional berreputasi, penting untuk memahami bahwa yang dinilai bukan hanya format atau jumlah halaman, melainkan kualitas berpikir ilmiah dan kontribusi terhadap pengetahuan global. Editor dan reviewer tidak sekedar mencari tulisan yang rapi, tetapi mencari argumen yang kuat, metodologi yang kuat, dan kebaruan yang bermakna. Kita bahas satu persatu. Kriteria utama yang umumnya menjadi fokus penelitian. 1. Kejelasan ide atau clarity. Reviewer ingin melihat apakah gagasan utama kita mudah dipahami sejak paragraf pertama. Tulisan dan kalimat pendek, aktif dan padat. Hindari jargon teknis yang tidak perlu dan hindari istilah berulang yang membuat pembaca lelah. Kejelasan bukan berarti sederhana, tetapi jelas, terarah, dan logis. Tulisan ilmiah yang baik seharusnya bisa dimengerti oleh pembaca lintas disiplin, bukan hanya oleh pakar di bidang yang sama. Kemudian yang kedua adalah novelty atau kebaruan. Aspek ini menjadi jantung dari penelitian jurnal internasional. Reviewer akan bertanya apa yang baru dari riset ini. Apakah studi ini mengisi celah penelitian sebelumnya atau menawarkan cara pandang baru terhadap teori yang ada. Novelty tidak selalu berarti menemukan hal revolusioner. Bisa saja berupa aplikasi teori lama dalam konteks baru. Integrasi dua pendekatan yang berbeda atau temuan yang memperluas pemahaman global. Kemudian yang ketiga adalah ketepatan metodologis. Sebuah riset yang hebat tidak hanya menarik idenya, tetapi juga kuat metodenya. Reviewer menilai apakah desain penelitian, teknis analisis, dan validasi hasil dijelaskan secara rinci dan dapat direplikasi. Tulisan ilmiah yang dapat direplikasi menunjukkan transparansi dan kredibilitas ilmiah. Hindari uraian metode yang terlalu umum atau asumtif. Jelaskan langkah-langkahnya agar pembaca lain bisa mengulang penelitian Anda dengan hasil yang konsisten. Yang keempat adalah kekuatan argumen atau rigor. Kekuatan argumen tercermin dari kedalaman analisis dan kontribusi logika. Gunakan teori yang relevan, dukung setiap klaim dengan data empiris yang kuat, dan rujuk pada literatur terbaru dari jurnal bereputasi tinggi. Reviewer akan menghargai tulisan yang menunjukkan pemahaman mendalam terhadap teori dan kemampuan mengaitkannya dengan data. Tulisan yang argumentatif, bukan deskriptif semata, memiliki peluang lebih besar untuk diterima. Kemudian yang kelima adalah relevansi global. Akhirnya jurnal internasional selalu menanyakan, mengapa teman ini penting untuk dunia? Hubungkan hasil penelitian Anda dengan isu sosial, ekonomi, atau teknologi global. Misalnya, bagaimana riset Anda berkontribusi pada sustainability, digital information, atau human well-being. Dengan demikian, penelitian Anda tidak hanya lokal, tetapi juga memiliki dampak dan resonansi internasional. Jadi menulis untuk jurnal internasional berarti menjadi bagian dari percakapan ilmiah global. Kejelasan ide memastikan pesan Anda disampaikan. Kebaruan menunjukkan Anda membawa sesuatu yang baru dan ketepatan metodologis menjamin hasil Anda dipercaya. Jika seluruh elemen ini dipenuhi, tulisan Anda bukan hanya layak diterbitkan, tetapi juga layak dikutip dan diingat. Mari kita renungkan sejenak mengapa kita menulis. Apakah sekedar memenuhi kewajiban akademik, atau karena kita ingin meninggalkan jejak pemikiran yang bermakna bagi dunia. Menulis ilmiah bukan perjalanan instan. Menulis ilmiah tidak lepas dari risiko revisi, penolakan, dan perjuangan. Namun di balik setiap berkoreksi, setiap umpan balik tersimpan peluang untuk tumbuh sebagai ilmuwan sejati. Karena sesungguhnya publikasi ilmiah bukan soal kecepatan, tapi soal ketulusan untuk mencari kebenaran dan berbagi pengetahuan. Jadi jangan takut ditolak. Setiap penolakan adalah tanda bahwa kita sedang belajar berbahasa di ruang ilmiah global. Seperti pepatah ilmiah yang sering diucapkan oleh para peneliti senior. Artikel yang ditolak bukan kegagalan, tapi undangan untuk menulis dengan lebih baik. Teruslah menulis, teruslah berpikir kritis, dan teruslah berbagi pengetahuan. Jangan menunggu inspirasi datang. Mulailah dari kalimat pertama,
Sebab setiap karya besar dalam sains selalu dimulai dari keberanian untuk menulis. Dengan semangat itu, mari kita jadikan penelitian bukan hanya tugas akademik, tapi kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Terima kasih telah mengikuti sesi pelatihan menembus jurnal bereputasi. Semoga narasi ini menginspirasi Anda semua untuk melangkah lebih jauh. Bukan hanya menulis, tapi juga mendengarkan suara ilmu dari dalam diri Anda sendiri. Selamat berkarya dan sampai bertemu di ruang publikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.